Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam subbab bagian mengenai kebijakan fiskal. Nah, tolong dibedakan ya antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kalau moneter itu kan jelas uang, moneter keuangan. Jadi yang berhubungan dengan uang, naik dan turunnya atau beredar atau apa? Menambah atau mengurangi uang yang beredar. Nah, bedanya dengan kebijakan fiskal, kalau kebijakan fiskal itu pada dasarnya adalah kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran pemerintah yang nanti ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Itu dinamakan dengan kebijakan fiskal. Oke, kita langsung saja ya untuk pembahasannya. Kita mulai. Perhatikan kebijakan-kebijakan berikut. Kebijakan yang termasuk kebijakan fiskal ditunjukkan oleh nomor menaikkan tarif pajak, benar. Menurunkan tarif pajak itu juga benar. Melakukan operasi pasar terbuka itu melakukan operasi pasar bukan ya. Operasi pasar terbuka itu bukan. Menekan pengeluaran pemerintah. Nah, ini juga benar ya. 3 tadi bukan, 4 benar. Menambah cadangan wajib tunai bank umum, ini moneter. Jadi 3 dan 5 itu bukan. Berarti yang benar adalah yang 1, 2, dan 4, yaitu yang B. Ya, yang B. Salah satu kebijakan fiskal yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi negara adalah dengan menurunkan pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak. Kebijakan tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah ketika, nah ingat, yang kebijakan yang diambil adalah menurunkan pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak. Nah, dilakukan oleh pemerintah ketika angka kemiskinan terus naik. Kalau angka kemiskinan terus naik, itu tidak mungkin menaikkan pajak. Diperoleh dari siapa? Kan logikanya seperti itu. Kalau angka kemiskinan naik, itu umumnya berarti daya beli masyarakat itu rendah. Kalau daya beli masyarakat rendah, penghasilan dari pengusaha atau pabrik-pabrik itu pasti juga rendah. Bagaimana mau kita mendapatkan pajak? Kan seperti itu logikanya. Berarti A bukan jawaban. Kemudian B, daya beli masyarakat menurun. Nah, ini juga tidak boleh. Sudah daya beli masyarakat menurun, kita menaikkan pajak. Wah, itu sama saja mau buat ini negara hancur, nanti malah rusuh, kerusuhan. Kemudian yang C, tingkat pengangguran meningkat, itu juga tidak cocok ya kalau mau menaikkan pajak. Lah, orangnya aja tidak bekerja kok kita mau mendapatkan pajak, kan nggak mungkin. Karena salah satu jenis pajaknya adalah pajak penghasilan. Jadi setiap orang yang memperoleh pendapatan yang memenuhi batas atau nilai tertentu ya, biasanya sekitar 50 atau 60 juta per tahun itu. Jadi kalau pendapatannya antara 50 sampai 60 juta per tahun itu harus lapor SPT, itu lapor pajak tahunan, dan dikenai pajak. Termasuk juga, tapi kalau yang institusi pemerintahan ya, misalkan bapak ibu guru kalian itu juga mestinya sudah dipotong PPh ya, pajak penghasilan. Nah, kalau orang yang benar-benar nganggur, nggak punya pendapatan, ditarik pajak, dapat dari mana uangnya? Kan logikanya gitu. Kemudian yang D, kondisi perekonomian mulai memanas. Nah, ini menaikkan pajak itu boleh. Overheating, memanas, itu berarti sedang di dalam puncaknya. Biasanya nanti yang kena pajak itu yang golongan gede-gede itu, yang biasanya kan, jadi semakin kaya seseorang itu biasanya tingkat atau nilai pajaknya itu semakin tinggi. Ya, jadi jelas jawabnya. Kalau ini meningkatnya keinginan masyarakat untuk menabung, itu bukan salah satu indikator untuk menaikkan pajak. Jadi jelas jawabannya adalah yang D. 3. Selain menimbulkan efek bagi kesehatan masyarakat,
Secara umum, pandemi COVID-19 juga mempengaruhi roda perekonomian dunia. Hal ini ternyata menyebabkan resesi ekonomi yang dialami oleh banyak negara. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut salah satunya melalui kebijakan fiskal ekspansif ya, dengan mekanisme belanja negara. Yang benar adalah C. Fiskal ekspansif itu dalam artian apa? Dalam artian bahwa semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah itu digunakan untuk menstimulus ekonomi atau merangsang roda gerakan ekonomi di masyarakat. Karena itu merupakan salah satu cara. Soalnya apa? Soalnya gini, kalau COVID itu kan ekonomi semuanya mandek, orang nggak boleh kemana-mana, distribusi nggak ada, terbatas. Otomatis ekonomi kan tidak bergerak. Nah, kalau misalkan bank mau mengucurkan kredit ke masyarakat, lawang ekonominya saja lesu. Kalau mau mengucurkan kredit ke masyarakat, apa malah nanti jadi resiko kredit macet? Seperti itu. Makanya kan bank langsung membatasi penyaluran kredit saat COVID itu. Benar-benar dipilah. Yang diberikan kredit itu umumnya yang bergerak di sektor perut. Dalam artian yang berurusan dengan sektor strategis. Misalkan energi. Kemudian industri-industri bahan makanan dan minuman. Nah, itu adalah industri kredit. Industri strategis maksud saya. Beda kalau misalkan pada saat COVID udah lesu, apakah bank mau mengucurkan kredit properti? Misalkan pengusaha properti mau bangun kemudian meminta kredit ke bank, apakah bank mau? Kan tidak mungkin. Lawang ekonomi lesu mau beli rumah, makan aja susah kok mau beli rumah, kan logikanya seperti itu. Nah, maka dari itu salah satu caranya adalah ya sudah, gunakan saja fiskal ekspansif dari pemerintah. Pemerintah itu punya dana, punya uang yang biasa digunakan untuk membeli kebutuhan baik dalam proses menjalankan pemerintahannya maupun dalam proses perencanaan pembangunan, itu kan semuanya berasal dari uang pemerintah. Nah, itu langsung digerojokkan ke masyarakat. Dengan harapan apa? Agar ekonomi masyarakat bergerak dan bank selamat. Maksudnya bank selamat itu dalam artian apa? Tidak perlu mengeluarkan uang, uangnya cukup dari pemerintah. Dalam artian pemerintah mengeluarkan uang untuk mencukupi kebutuhan dirinya, tapi yang mencukupi masyarakat. Gitu. Misalkan contoh saja ya. Contoh, misalkan kebutuhan rapat. Dari sebuah rapat yang skala setiap institusi pemerintah itu kan pasti ada rapat, ya kan? Nah, kalau rapat itu kan butuh makan, butuh snack, butuh makan besarnya, ya kan? Kemudian butuh minumannya. Nah, itu dicukupi oleh siapa? Kan itu pasti industri kecil, ya. Jadi UKM itu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kemudian misalkan untuk mencukupi seragamnya, ya ambil yang lokal-lokal saja. Misalkan kalau di Jogja itu pakainya yang coraknya kebaya. Kemudian kalau di Klaten itu pakainya yang baju adatnya yang coraknya lurik. Nah, itu kan dalam rangka apa? Jadi pemerintah mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dengan mengambil dari masyarakat. Jadi masyarakat itu punya uang, ekonominya bergerak. Seperti itu. Itu salah satu strategi yang dinamakan fiskal ekspansif. Dalam artian uang pemerintah maju duluan lah, seperti itu. Kan banyak sekali dulu anggaran pemerintahan yang kemudian direvisi, seperti halnya dari Kementerian Pertahanan. Itu kan beberapa anggaran yang akan digunakan untuk belanja alutsista kemudian di cancel, kemudian digunakan untuk penanganan COVID. Rata-rata untuk biaya riset vaksin itu juga, kemudian untuk bansos, ya. Kan bisa dibayangkan kalau misalkan kita di lockdown nggak boleh kemana-mana, kita nggak mungkin bisa dapat pendapatan kan masyarakat.
Logikanya seperti itu. Lanjut nomor 4. Salah satu kebijakan fiskal yang dapat diambil oleh pemerintah adalah melalui instrumen anggaran. Pemerintah dapat menempuh anggaran berimbang ataupun anggaran tidak berimbang. Salah satunya adalah anggaran defisit. Anggaran defisit diberlakukan oleh pemerintah apabila pemerintah ingin. Nah, kita coba. Defisit itu maksudnya dari segi penerimaannya itu lebih rendah daripada pengeluarannya, makanya defisit. Dan itu boleh saja, itu diperbolehkan oleh undang-undang, tapi dengan batas waktu tertentu, bukan tertentu ya, dalam jumlah tertentu. Kalau tidak salah sekira defisitnya tidak boleh lebih dari 3%. Kalau tidak salah loh ya. Apabila pemerintah ingin menaikkan ekspor bukan ya, kemudian menurunkan ekspor juga bukan, menambah jumlah uang beredar bukan, memperbaiki nilai tukar valuta asing bukan ya, menstimulus pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang tepat. Nah, contohnya apa Pak? Kalau misalkan menstimulus pertumbuhan ekonomi itu bisa mengakibatkan defisit. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita itu kan tergantung sama migas ya, minyak dan gas bumi. Contoh real aja, kalau Timur Tengah biasanya perang, itu biasanya minyak itu melambung harganya. Misalkan di sebuah APBN itu dipatok minyak bumi itu harganya adalah 60 US per barel. Kalau fase-fase perang itu bisa sampai 150 US per barel. Coba bayangkan fluktuasi nilai harganya. Kalau normal, kondisi normal itu 60 US dollar per barel. Minyak ya, crude oil. Brent. Kalau crude itu CPO, itu minyak kelapa sawit. Ini minyak bumi ya. Kalau pada saat perang itu 150 US dollar per barel. Nah, kamu bisa bayangkan kalau APBN kita itu mematok 60 barel, ya, APBN kita itu mematok anggaran untuk minyak itu 60 barel. Kemudian kalau misalkan tiba-tiba harganya 150.000 per barel, bagaimana coba? Apakah langsung seketika masyarakat langsung dinaikkan? Itu kan tidak. Ya kan? Nah, walaupun minyak itu naik, kemudian harganya tetap, misalkan katakanlah Pertalite sekarang 10.000 ya. Ya, 10.000. Nah, kenaikan ini ditombokin oleh siapa? Siapa yang nalangi selisih antara 60 sampai dengan 150? Jangan 150, ini Pak terlalu mahal ya. Katakanlah jadi $100 gitu. 100 dolar per barel. Nah, ini kan berarti masih ada minus 40 US per barel. Ya kan? Berarti kan pemerintah harus nombok sekitar 40 US per barel. Iya kan? Nah, tombokannya ini diperoleh dari mana? Dari defisit, anggaran defisit ini. Jadi pemerintah berpikirnya seperti ini. Sudahlah, enggak apa-apa, harganya 10.000 saja. Kekurangannya ditomboki oleh APBN. Biasanya kan dalam bentuk subsidi. Kan energi itu kita masih bisa menikmati harga energi murah itu karena kita disubsidi loh ya. Walaupun orang-orang kaya itu sepertinya tidak dapat bansos, tidak dapat apa-apa, tapi energi mereka, sumber energi, mobil-mobil mereka itu mengkonsumsi energi yang disubsidi oleh pemerintah gitu. Jadi seolah-olah kan nggak kelihatan bansosnya, tidak ada kelihatan subsidinya, tapi energi tetap murah seperti itu. Jadi asumsi ini anggaran defisit tidak apa-apa, yang penting masyarakat mendapatkan harga Pertalite atau harga energi yang terjangkau dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Nah, itu maksudnya. Paham ya? Jadi APBN defisit itu diperbolehkan. Yang penting dalam koridor batas. Seperti halnya yang tadi, defisit itu boleh, di undang-undangnya itu ada, tidak boleh lebih dari berapa persen. Seperti itu. Nah, kalau main lebih eksplisit lagi ya silakan wawancara dengan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita. Ya.
Seperti itu. Oke, jadi jelas jawabannya yang E. Kemudian nomor 5, apabila menempuh anggaran tidak berimbang, pemerintah dapat menerapkan politik anggaran surplus. Anggaran tidak berimbang, pemerintah dapat menerapkan politik anggaran surplus. Berikut yang merupakan pernyataan yang tepat mengenai politik anggaran surplus adalah surplus itu berarti kan kelebihan penerimaan ya. Kondisi ketika pemerintah merencanakan anggaran pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Bukan ya, salah. Kondisi ketika pemerintah merencanakan anggaran penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Nah, ini jelas surplus, pengertian surplus, yaitu yang B. Beda dengan defisit, penerimaannya lebih kecil, tapi pengeluarannya lebih banyak. Nah, biasanya untuk nomboi seperti ini, harga-harga yang berfluktuatif seperti ini. Energi itu menyedot APBN ya. Subsidi energi itu subsidi terbesar di dalam APBN kita. Oke, saya rasa cukup ya untuk yang ABCA-nya. Kemudian kita lanjut ke yang masalah apa ini? Yang B. Tuliskan 4 fungsi kebijakan fiskal. Itu mudah saja ya, kebijakan fiskal itu ada fungsi yang pertama itu di teks book atau di literatur ada ya, ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi. Kemudian fungsi alokasi itu adalah menentukan dengan tepat bagaimana dana akan dialokasikan dengan tepat sasaran. Kemudian fungsi distribusi. Distribusi itu berkaitan dengan bahwa dana itu didistribusikan atau diantarkan ya kalau istilahnya, didistribusikan ke seluruh segmen ekonomi. Ya, seperti halnya fungsi distribusi itu contohnya adalah misalkan bansos itu ya. Bansos itu kan banyak sekali ya. Ada PKH. Kemudian ada sembako. Bansos El Nino yang kemarin El Nino. Bansos minyak goreng. Ini yang dulu waktu minyak goreng itu 1 liter itu sampai 25.000 sampai 20.000 itu loh. Nah, itu sebagai kompensasinya masyarakat diberikan bansos. Ini contoh fungsi distribusi. Jadi pada dasarnya dana-dana itu didistribusikan ke seluruh segmen ekonomi. Jadi yang ini kalau ini untuk segmen yang kurang mampu ya. Ini salah satu contohnya. Kemudian yang C adalah fungsi stabilisasi. Jadi fungsi stabilisasi ini pada dasarnya untuk menjaga bahwa agar tidak ada kenaikan harga yang tidak masuk akal. Jadi ada fungsi kebijakan fiskal, fungsi stabilisasi. Biasanya itu yang selalu dijaga ketat stabilisasi harganya itu adalah urusan sembako. Sembako itu pasti dijaga ketat ya, seperti halnya beras, minyak goreng, kemudian telur, garam, apalagi gula, tepung. Nggak tahu ding kalau tepung itu termasuk sembako atau tidak. Terus gas, 9 bahan pokok. Karena ini kan semua orang membutuhkan ini, baik kaya, miskin, tua, muda, besar, kecil, itu tergantung dengan sembako untuk makannya. Kemudian yang terakhir adalah memiliki fungsi pembangunan. Ya. Pembangunan, fungsi pembangunan. Karena pada dasarnya pengelolaan, tata kelola penerimaan dan pengelolaan pemerintah itu kan ditujukan untuk pembangunan negara. Oke, selanjutnya perhatikan cuplikan berita ekonomi. Kemenko juga menerbitkan PMK 23 2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25. Di samping itu pemberian insentif atau fasilitas pajak pertambahan nilai yang terdampak COVID-19.
Instrumen kebijakan fiskal manakah yang digunakan pemerintah berdasarkan cuplikan berita tersebut? Jelaskan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. Nah, ini jelas urusan dengan pajak ya. Berarti kan insentifnya, kebijakan fiskalnya adalah tentang pajak. Ya. Jadi nomor 2 ini adalah kebijakan fiskal pajak. Kebijakan, nulis kebijakan aja. Fiskal pajak. Nah, pengaruhnya terhadap perekonomian adalah dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud menambah kas pemerintah. Jadi sebenarnya negara atau pemerintah punya duit itu sebenarnya dari mana? Dari pajak. Dan persentase penghasilan penerimaan dari APBN itu yang terbesar itu dari sektor pajak. Semuanya dipajakin, mulai dari yang PBB itu semua kalangan, semua tanah bangunan yang ditempati itu pasti kena pajak bumi bangunan. Kemudian naik lagi untuk pribadi itu pasti ada pajak penghasilan. Kemudian naik lagi semua barang yang diproduksi itu pasti punya nama yang namanya pajak pertambahan nilai. Barang-barang yang sekiranya mewah itu juga kena pajak, yaitu pajak PPNBM ya. Pajak pertambahan nilai barang mewah. Seperti itu. Kalau pajak pribadi, apalagi pajak pribadi itu nanti beda lagi, mulai dari yang kecil sampai yang penghasilannya sangat besar. Semakin besar penghasilannya, pajaknya juga semakin tinggi. Bisa dikatakan pajak progresif lah yang diterapkan. Nah, kemudian itu yang pajak dalam bentuk pribadi ya. Nanti kalau yang bentuknya kebendaan, misalkan motor itu ada pajaknya sendiri. Kemudian mobil juga ada pajaknya sendiri. Perusahaan yang bergerak itu juga punya pajak sendiri. Nah, itu kontribusi utama dari pajak. Itu paling besar. Nah, pengaruhnya terhadap ekonomi, jadi kalau penerimaan pajaknya tinggi ya, otomatis akan memperbesar kas pemerintah. Jadi pajak tinggi, ini jangan pajak nanti dikiranya pajaknya tinggi. Penerimaan pajak gitu ya. Penerimaan pajaknya tinggi, kas pemerintah tebal, jadi kantong pemerintah tebal. Nah, ini yang nantinya akan memperbesar kas pemerintah tebal, memperbesar pengeluaran. Untuk pembangunan. Seperti itu. Nah, beda lagi. Nanti kalau misalkan penerimaan pajak rendah, ini yang bentuk pertama ya. Oh, sorry. Pak Jul salah ini. Nilai pajak ya. Atau tarif. Salah Pak Jul. Tarif pajak tinggi, kas pemerintah tebal, memperbesar pengeluaran untuk pembangunan. Tarif pajak rendah itu akan, ya memang resikonya kas pemerintah kecil ya. Kas pemerintah turun. Tapi mengakibatkan apa? Kalau tarif pajak rendah itu kan nanti akan membangkitkan investasi. Ya. Jadi merangsang investasi. Investasi sekaligus akan meningkatkan konsumsi sebenarnya. Konsumsi meningkat.
Nah, inilah kebijakan fiskal itu ada dua ya, bisa menaikkan pajak, bisa menurunkan tarif pajak. Tarif pajak tinggi, kas pemerintah tebal, otomatis pengeluaran pemerintah untuk pembangunan juga lebih tinggi. Namun, tapi tidak serta-merta kalau misalkan tarif pajak tinggi itu adalah salah satu kebijakan yang paling baik. Nah, kalau tarif pajak tinggi kayak gini, nanti otomatis para pengusaha-pengusaha takut. Ah, ngapain aku usaha di negara kamu? Pajaknya tinggi. Nah, oleh karena itu ada juga tarif pajak rendah. Kemudian pemerintah bisa menurunkan tarif pajak rendah. Walaupun konsekuensinya resiko kas pemerintahan turun, tapi kan walaupun kas pemerintahan turun selama masih tetap bisa ditolerir, dalam artian walaupun tetap masih bisa melakukan pembangunan ya, itu akan memberikan efek lainnya, yaitu merangsang investasi, akan tumbuh pengusaha-pengusaha baru, mengundang investor. Ah, saya mau berusaha di Indonesia saja karena tarif pajaknya rendah. Jadi saya lebih untung. Soalnya apa? Yang ada di otak para pengusaha itu hanya keuntungan. Makanya pemerintah walaupun tidak perlu mengeluarkan uang, ya sudah, baik-baiklah kepada investor. Bagaimana caranya? Cobalah, kamu boleh berusaha di Indonesia 5 tahun kamu bebas pajak. Tapi setelah 5 tahun kamu akan saya kasih pajak. Nah, itu salah satu insentif untuk merangsang para pengusaha agar mau berusaha di Indonesia. Nah, itu salah satu contoh dari insentif atau fasilitas pajak ya yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau jadi pemerintah itu mestinya adalah harus luwes. Tahu kapan menaikkan pajak, tahu kapan menurunkan pajak. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.